Ya, pemirsa, sejumlah pedagang di Pasar Tanah Abang Blok A mengaku pendapatannya anjlok sejak beberapa bulan terakhir. Salah satu sebabnya karena tak mampu bersaing dengan produk yang dijual di platform online. Sudah sejak lama pedagang Tanah Abang alami penurunan omset bahkan bisa mencapai 75%. Ditaksir oleh beberapa pedagang, penurunan omset akan terjadi secara permanen. Sebab tren pembelian konsumer mulai bergeser ke e-commerce atau berbelanja secara online. Dampak dari sepinya konsumen di Tanah Abang ini juga dirasakan oleh tukang parkir, pegawai, pedagang, hingga kuli panggul. Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Teten Mas Duki pun berjanji akan mengatur arus barang masuk dari luar negeri ke Indonesia. Dijual oleh mereka tidak bisa bersaing. Karena ada produk-produk impor yang dijual yang harganya sangat murah sekali. Ya, apakah produk-produk yang barang-barang consumer good yang masuk ke Indonesia ini ilegal, ya, atau memang kita terlalu rendah menerapkan tarif. Ya, pemirsa, sepinya jual beli Tanah Abang tidak hanya berdampak kepada pedagang, akan tetapi juga berdampak kepada profesi kuli panggul. Untuk mengetahui informasi lebih lanjut, kita telah terhubung dengan rekan Putu Bagus di Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat. Halo, selamat siang Putu. Semenjak berkurangnya aktivitas jual beli di Pasar Tanah Abang ini, bagaimana kondisi para kuli panggul di tempat Anda melaporkan saat ini? Ya baik, selamat siang Gede, Baby, dan juga pemirsa. Saat ini saya berada di salah satu pasar grosir terbesar di kawasan Asia Tenggara. Memang seperti yang sudah disampaikan bahwa Pasar Tanah Abang ini mengalami penurunan yang cukup signifikan dari jumlah pembeli. Dan hal ini pun sangat disayangkan, tidak hanya dari para pedagang, namun dari porter atau yang biasa kita kenal dengan sebutan kuli panggul ini mengalami dampak yang cukup signifikan begitu. Dan sepinya Pasar Tanah Abang ini tentu menjadi sorotan, tidak hanya menjadi sorotan pemerintah, namun juga masyarakat kecil. Dan dugaan utama penyebab pasar grosir ini sepi karena memang produk dalam negeri ini kalah bersaing dengan produk-produk impor. Seperti yang kita ketahui bahwa memang untuk saat ini maraknya penjualan online di beberapa platform e-commerce, dan hal ini pun sangat berdampak kepada beberapa masyarakat kecil di antaranya. Dan memang untuk mengetahui bagaimana keluh kesah dari para masyarakat yang memang berada di Pasar Tanah Abang ini, kami akan mengajak para pemirsa ini untuk mewawancarai, untuk mengenal lebih lanjut atau untuk mengetahui situasi secara pasti. Dan sekarang sudah bersama dengan kami. Selamat siang Bapak, bisa dikenalkan Bapak namanya siapa dan sudah berapa lama menjadi porter di sini Bapak? Oke, siap. Saya di sini udah ada 20 tahun. Maksudnya lamanya 20 tahun. Bapak sudah 20 tahun. Sebelumnya Bapak atas nama siapa ini? Bapak Teddy. Bapak Teddy 20 tahun kan melihat untuk saat ini omset dari penjualan di Pasar Tanah Abang ini menurun. Bapak sebagai porter apakah merasakan dampak yang cukup signifikan dari hal ini atau peristiwa ini Bapak? Oh iya, merasakan banget. Masalahnya pengunjungnya kurang, udah gitu ada online juga, jadi menurun banget penghasilannya gitu. Bisa dijelaskan Bapak untuk di bulan-bulan sebelumnya atau mungkin di tahun lalu itu omset atau pendapatan Bapak untuk mengangkat barang-barang ini ke kios-kios itu kisaran berapa Bapak sehari? Kalau dari luar dari jalan mobil ke dalam toko ya sekitar 15.000 gitu ya penghasilannya. Kalau sebelumnya juga mungkin ada di angka sampai 500.000 sampai 1 juta nggak untuk sehari dulu? Oh ya, kalau dulu iya memang. Kalau dulu sebelum ada corona sama online, dulu tuh bisa mencapai 1 juta lebih gitu. Ramainya. Kalau sekarang kan sepi. Kalau sekarang kira-kira berapa Pak per hari? Kalau dulu kan 500.000 sampai 1 juta. Kalau sekarang ini terlebih di penurunan yang dirasakan ini berapa Pak kira-kira kisarannya? Kalau sekarang ini memang turun jauh ya omset dari panggulan barang itu. Sekarang mah penghasilan kurang banget. Jadi dulu mah ya rame, sekarang mah
Samping 100.000 ya gitu. Ini sedikit terakhir Bapak, harapannya apa? Kemarin kan juga sudah kedatangan ya dari Menteri Koperasi dan UKM Bapak Teten Mas Duki sudah meninjau pasar ini untuk melihat bagaimana pedagang dan porter-porter di sini. Ini Bapak berharap seperti apa untuk kedepannya agar pasar Tanah Abang ini bisa ramai seperti sedia kala? Harapannya sih pengen pulih kembali ya seperti biasa, rakyat kecil model porter diperhatikan. Mungkin online dibatasi atau seperti apa? Online juga dibatalkan ya, soalnya online juga ngaruh juga, masalahnya kan biasa porter yang manggul jadi online yang manggul gitu ya. Oke, baik Bapak, terima kasih atas waktunya, semoga sehat selalu Bapak ya. Iya. Ya baik, Gede, Baby dan juga pemirsa, itulah hasil perbincangan kami dengan salah satu porter atau yang biasa dikenal dengan istilah kuli panggul, dan memang mereka merasakan dampak yang cukup signifikan dari kekurangan pembeli di pasar Tanah Abang ini. Tidak hanya dari para pedagang, namun masyarakat kecil yang lainnya juga merasakan dampak yang sama. Maka dari itu, jika kami simpulkan dari hasil wawancara kami tadi, para porter ini berharap agar mereka bisa mendapatkan keadilan begitu. Memang kemarin juga sudah disampaikan oleh Menteri UKM yakni Teten Mas Duki yang akan meninjau pasar ini seperti sedia kala supaya mereka bisa mendapatkan pelajaran-pelajaran untuk bisa memasarkan secara online sehingga mereka tidak kalah persaingannya dengan produk-produk dari luar negeri begitu. Sekian kami kembalikan ke Anda, Gede dan juga Baby. Iya, baik, terima kasih Putu Bagus atas informasi Anda langsung dari Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat. Dan memang kemudahan yang ditawarkan oleh TikTok ini ternyata membawa dampak langsung. Saya tadi coba untuk berbelanja hanya membutuhkan waktu tidak lebih dari 5 menit rasanya. Betul sekali, tadi saya saksinya bisa langsung bertransaksi dengan berbelanja. cukup mudah dengan diskon yang sangat menggiurkan. Ini memang cukup berbahaya bagi pelaku UMKM yang memang tidak membekali diri dan tidak ikut dalam program-program ini. Betul sekali. Dan akhirnya juga maka dari itu ya, pasar-pasar ini akhirnya jadi sepi karena orang-orang mencari diskon dan instan, hanya tunggu di rumah nanti barangnya sudah sampai. Betul.